Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa pada setiap Ahad kedua pekan kedua kajian suruh diisi oleh Al-Ustaz Kingkin Wardaya. Namun beliau tadi malam menyampaikan informasi kurang sehat, jadi tidak bisa hadir sebagaimana biasa. Namun tadi malam Pak Profesor Dr. Sukro Mohab dan menghubungi Al-Ustaz Nanang, ya, Ustaz Haji Nanang Mubarak SHI MSOS, dengan membawakan tema sama, yaitu Tazkiyatun Nafs. Beliau adalah Direktur Nasional Lembaga Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia Dewan Pengurus Pusat di BKPMRI, yaitu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Masih di perjalanan. Beliau masih di perjalanan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga sampai di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiahnya dengan tema atau Tazkiyatun Nafs, sama-sama memberikan tema Tazkiyatun Nafs karena yang biasa disampaikan oleh Ustaz Kingkin Wardaya, juga beliau membaca kitab yang disusun oleh Said Hawa yang merupakan bagian dari kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Untuk itu mari sama-sama kita niatkan i'tikaf, niatkan thalabul ilmi, agar kebersamaan kita, kedudukan kita, setiap helaan napasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengisi kehadiran Al-Ustaz Nanang Mubarak, kami persilahkan untuk pada Ketua DKM untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada beliau dipersilakan. Bisa enggak bisa? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penasehat, para pembina, para pengurus Masjid Babul Jannah yang saya hormati, alhamdulillah sambil menunggu Ustaz Nanang, ya insyaallah. Beliau tadi malam saya hubungi, rumahnya lumayan ya jauh karena di daerah Pamulang, jadi lagi menuju ke sini. Tapi insyaallah tadi karena dia pakai GPS, ketika saya hubungi 10 menit lagi nyampe, jadi untuk mengisi kekosongan saya manfaatkan, ya. Tadi ada sebuah hadis yang mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat itqon, profesional dalam mengelola setiap aktivitas yang dilakukan, ya. Dan hadis ini kalau dilihat dari asbabul wurudnya, turunnya hadis ini, itu Rasulullah melihat waktu itu ada para sahabat yang akan menyembelih hewan sembelihannya, ya.
Sehingga dikatakan ayat ini, hadis ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', gitu ya. Bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan setiap apapun yang dia lakukan. Jadi penyembelihan pun walaupun hewan ya yang dihadapi oleh kita semua, tapi Rasulullah memesankan hendaklah kamu nyembelih dengan cara ihsan. Maka tajamkanlah pisaumu, kemudian perlakukanlah hewan itu dengan cara yang baik, gitu ya. Akhirnya para sahabat menyiapkan, menajamkan pisaunya, kemudian menggulingkan ya hewan yang akan disembelih dengan cara-cara yang baik, bahkan ditangani dengan beberapa orang, kemudian baru disembelih. Dengan demikian maka kamu akan berbuat ihsan dalam melakukan kegiatan ini. Jadi ini hewan gitu. Padahal kalau kita ketahui hewan, kalaupun dia tahu ya bahwa dia akan disembelih, pasti juga akan lari ya gitu ya. Walaupun pisaunya juga udah tajam gitu. Apa tujuannya menajamkan ini? Supaya hewan itu tidak tersiksa ketika disembelih. Ya, karena bisa jadi kalau salah penyembelihannya ya, maka dia akan tersiksa. Itu nggak boleh ya. Kita juga sama pada saat sakaratul maut, kita juga nggak tega kalau ada misalnya orang tua kita, saudara kita yang lama gitu ya pada saat sakaratul mautnya ya. Makanya berbahagialah jika kita melihat ya saudara-saudara kita mungkin yang disebut husnul khotimah itu seperti itu, dimudahkan untuk meninggalnya. Ini salah satu ihsan. Nah, oleh karena kalau bab tertentu ya berkaitan dengan hewan saja Islam perhatiannya luar biasa, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Maka ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam melakukan sebuah aktivitas apapun yang kita lakukan. Yang pertama adalah makna daripada ihsan itu ya. Ihsan itu sebetulnya adalah membaguskan ya. Bahkan ada juga di ayat lain itqan ya. Itqan itu kalau dalam bahasa profesionalnya adalah dalam bahasa manajemennya adalah profesional. Maka ada 3 kategori amal yang bisa kita lakukan dengan ihsan itu. Pertama ada yang disebut dengan ihsanul niat ya. Ihsanul niat, ikhlas dalam berniat, itu yang pertama. Keduanya adalah itqanul amal, melakukan kegiatan dengan amal-amal yang baik, yang standar. Kemudian yang terakhir zaudatul ada. 3 hal ini ya syarat disebut kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan ihsan. Ikhlasun niat, tentu saja bab niat ini luar biasa ya. Bahkan ayat yang pertama, hadis yang pertama kali turun, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu pada saat Rasulullah akan berhijrah ke Madinah. Ya, diingatkan padahal hijrah itu adalah sebuah amalan yang paling baik, sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, banyak sahabat-sahabat Rasulullah saja ketika mau berhijrah itu meneteskan air mata karena dia tidak sanggup meninggalkan sebetulnya ya Mekah yang selama ini dicintai, kemudian juga sudah artinya betah di Mekah gitu. Tiba-tiba Rasulullah Allah menyuruh kita suruh berhijrah. Tapi ada sahabat yang diindikasikan ya semangat banget nih untuk berhijrah. Ada apa nih balik itu gitu ya. Sehingga ada sahabat yang menceritakan kepada Rasul bahwa ada seorang sahabat yang kelihatannya hijrahnya itu, kenapa hijrah ke Madinah semangat, karena di sana ada sesuatu yang dituju yang di luar daripada hijrah itu sendiri. Maka keluarlah ya hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Gitu ya, niatkan ya hijrah ini dengan ikhlas. Barang siapa berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ditujunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berhijrah karena wanita yang dicintai, maka dia akan mendapatkan itu pula gitu ya. Maka
hati ini harus dibersihkan terlebih dahulu, yaitu yang disebut dengan ikhlas sunniyah, ya. Ikhlas sunniyah itu yang tahu ikhlas atau tidak itu sebenarnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya adalah melepaskan ya segala sesuatu yang menjadi tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga ikhlas itu karena terprovokasi gitu. Misalnya ada yang memprovokasi kita ya. Makanya pada saat Ali bin Abi Thalib berperang ya, kemudian ada seorang musuh itu yang meludahi ya Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga Ustaz Nanang silakan. Kemudian pada saat diludahi Ali bin Abi Thalib dimaki-maki oleh musuh tersebut, Ali bin Abi Thalib nggak langsung nebas sahabat musuh ini ya. Tapi Ali bin Abi Thalib bersabar gitu. Sebab kalau dia menebas musuh tersebut langsung, maka dia keikhlasannya kurang. Dia muter dulu, cari musuh yang lain, habis itu baru menghabisi orang yang menghina tadi. Ya, dengan tujuan bahwa saya menghabisi mereka itu, musuh tadi yang mengolok-olok Ali bin Abi Thalib itu bukan karena emosi yang muncul. Karena nanti keikhlasan atau niat yang suci dalam dirinya itu akan kurang ya. Kenapa? Karena diprovokasi oleh orang tadi. Maka menenangkan diri sejenak ya, kemudian mencari musuh yang lain dulu, baru setelah itu ngincer dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berjuang dia pengennya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena provokasi. Ya. Oleh karena itu kita juga sama dalam sebuah aktivitas apapun, jangan terprovokasi. Ya, misalnya apaan untuk kegiatan kayak begini nggak berbobot gitu ya, biarkan aja lah ya. Kita buktikan bahwa kita punya keikhlasan, berniat baik kepada Allah. Kegiatan-kegiatan biasa kita lakukan, jangan terprovokasi oleh omongan-omongan orang yang tidak berguna bagi kita. Itu yang pertama. Karena biasanya banyak yang begitu kan, kalau kayak begini kita juga bisa ngapain ngadain kegiatan seperti itu gitu ya. Itu kan namanya provokasi ya. Nah, maka kita hendaknya meredah diri supaya keikhlasan itu tumbuh ya. Maka yang kedua, ikhlas itu itqanul amal, kita laksanakan dengan cara-cara profesional. Cara profesional itu tentu saja pertama tidak melanggar syariah, itu paling penting ya. Kita punya ide banyak, kegiatannya banyak, tapi tidak melanggar ketentuan syariah, itu juga nggak boleh. Makanya di Islam itu nggak boleh bid'ah dalam melaksanakan kegiatan ya. Kemudian yang kedua, dikelola dengan cara profesional. Ada langkah-langkah yang tepat yang disebut dengan POAK ya, perencanaan, kemudian organization, kemudian yang berikutnya activating, yang terakhirnya adalah controlling ya. POAK ini adalah ilmu manajemen. Sebetulnya ini juga diajarkan di dalam Islam ya. Kemudian terakhirnya baru kegiatan-kegiatannya juga dipertanggungjawabkan dengan baik, yang namanya jaudatul ada ya. Tadi malam saya sudah menerima laporan dari kegiatan Ramadan ya, yang dibuat oleh Pak Muhlis dan tim, tebal segini, keren banget itu. Saya buka semuanya ya, kwitansi-kwitansi, coretan-coretan tangan semua ada di situ. Artinya adalah mempertanggungjawabkan, walaupun ini kegiatannya sekup RT, sekup RW, sekup masjid, tetap harus dipertanggungjawabkan ya. Sehingga pertanggungjawaban itu merupakan bagian dari jaudatul ada, mengakhiri kegiatan ini dengan sebaik mungkin, tanpa ekses, tanpa fitnah, tanpa hal-hal yang mencurigakan. Nah, itu penting sekali ya. Nah, sehingga pertanggungjawaban seperti inilah yang disebut dengan jaudatul ada ya. Pertama, ikhlas karena Allah. Keduanya dikelola dengan cara-cara yang baik, tidak melanggar syar'i, standar profesional kita lakukan. Terakhirnya ditutup dengan laporan-laporan atau pertanggungjawaban yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan kita laporkan, dan juga keuangannya pun juga dipertanggungjawabkan baik. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa ya berbuat ihsan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Alhamdulillah, Ustadz Nanang Mubarak ya. Ustadz Nanang Mubarak ini memang keliling terus. Tadi malam baru pulang ya. Saya telepon jam 10:30 ya. Dari Anyer
ya dari Nurul Fikri Anyer, dia membina anak-anak muda, pelajar-pelajar, memberikan motivasi di sana. Kemudian kalau dia dari agendanya hampir setiap hari ya beliau memberikan dakwah terutama untuk penguatan generasi muda. Ya, oleh karena itu kami persilakan langsung melalui MC atau langsung Ustaz Danang Mubarak, kami persilakan. Langsung teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya. Allah pandu kita, Allah bimbing kita untuk sentiasa dimudahkan melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah dan menggugurkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian, ada respon. Hadirin sekalian, yang pertama adalah mohon maaf keterlambatan, sempat tertidur di rest area Balaraja tadi. Setelah jam 10:30 ditelepon sama guru saya, Prof. Syukro. Beliau adalah guru saya, dosen saya yang memaksa terus untuk belajar, untuk terus kuliah. Dan terima kasih Prof, dan terima kasih juga kepada pengurus DKM, juga jamaah sekalian. Hadirin sekalian, tema pada kesempatan pagi ini, tema besarnya adalah saya mengasuh sebuah tema kalau di masjid, itu adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas dengan rujukan kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Kalau itu di masjid-masjid kajian-kajian seperti subuh, zuhur dan yang lainnya. Namun kalau saya ngisinya di perkantoran, maka saya merubah temanya. Tema besar tetap tazkiyatun nafas, tapi saya sudah tuliskan bukunya, yaitu Kantorku Surgaku. Itu kalau kajiannya di perkantoran. Nah, namun tema besarnya sama, tazkiyatun nafas. Nah, alhamdulillah. Di sekolah Pak. Saya tidak tahu apakah di masjid ini ada kajian rutin tentang tazkiyatun nafas. Ada ya? Baik. Mungkin rujukan referensi kitabnya apa ya kira-kira? Yang Said Hawa. Said Hawa, ya. Alhamdulillah, kalau Said Hawa itu Al-Mustahlas fi Tazkiyatun Anfus, ya, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dari 17 jilid diringkas menjadi satu jilid. Nah,
sempat ditanya temanya apa ya, apa saja. Nah, karena rutin saya di perkantoran tentang kantor nafas dengan tema kantor kesurgaku. Nah, kalau di selain perkantoran, maka arahnya adalah kepada bagaimana kita mengelola hati. Saya menulis buku dan sudah mendapat resensi juga menjadi bagian pelatihan, yaitu heart power terapi, yaitu bagaimana cara mengelola hati untuk menterapi hati diri sendiri. Nah, tujuan daripada pembelajaran tasbih nafas itu tidak lain, tadi sudah disampaikan juga sebagiannya oleh guru kita, yaitu yang pertama adalah memperkokoh keimanan. Tasdidul iman. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa iman ini diajarkan pertama kali kepada para sahabat sebelum yang lainnya, bahkan sebelum Quran. Dalam sebuah hadis sahih, seorang sahabat menyampaikan sebuah kisahnya, menyampaikan sebuah cerita tak kala beliau masih kecil, yaitu an Jundub bin Junadah. Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu nata'allamna al-iman qabla nata'allamna al-Qur'an. Kata Jundub bin Junadah, kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu fityatun. Dulu ketika kami masih remaja, masih anak-anak, belum dewasa, masih remaja, tadi disampaikan oleh Prof. Sukro, saya ini mengelola remaja masjid seluruh Indonesia, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Hari Jumat saya masih ada di Kalimantan, Samarinda, lalu jam 12 malam sampai di Jakarta, langsung ke Anyer karena diperintahkan oleh guru saya untuk menemani anak-anak di pesantren, dua pesantren sekaligus berhimpitan. Pertama pesantren An-Nazir, yang kedua pesantren Nurul Fikri, di hari yang bersamaan, pagi, siang sampai malam. Nah, disampaikan oleh Jundub bin Junadah dalam kisah ini, ketika saat kami masih remaja, kami senantiasa berserta di majelis Rasulullah SAW, melingkari Rasulullah. Dan kata beliau, nahnu nata'allamnal iman qabla nata'allamnal Qur'an. Sungguh kami diajarkan oleh Rasulullah iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Qur'an. Summa nata'allamnal Qur'an fasdasna imanuna. Setelah iman kami kuat, lalu Rasul mengajarkan kepada kami Al-Quran. Karena itu maka bertambahlah iman kami. Iman, kemudian Quran. Setelah belajar Quran bertambah iman. Dari sini Rasulullah SAW ingin memberitahu kepada kita bahwasanya pelajaran pertama yang dikokohkan, dikuatkan ketika Rasulullah SAW bi'tsah, diutus menjadi Nabi dan Rasulnya, yaitu ada tentang iman, tentang tauhid, tentang akidah, sebelum segala sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Jundub bin Junadah, bahwa Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan di awal masa dakwahnya adalah tentang iman, tentang akhirat, dan tentang sorga neraka. Rasulullah tak kala itu, kata Aisyah, tidak atau belum mengajar kepada kami tentang halal dan haram, tetapi tentang iman. Setelah iman kami kuat, iman kami kokoh, baru saat itulah Rasul menyampaikan kepada kita tentang mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang kepada sahabatnya tak kala itu. Hadirin sekalian, karenanya pengokohan iman ini menjadi penting adanya. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat ke-7 dan juga hadis Imam Bukhari Muslim tentang halawatil iman, menyampaikan kepada kita pesan penting tentang pengokohan iman.
Kenapa iman? Kata beliau, kata Imam Nawawi, iman itu sebuah spirit, sebuah energi yang akan menggerakkan orang tentang dua hal minimal. Yang pertama, istilzadut ta'ah. Ketika iman sudah menyertai dan kokoh dalam hati, kata Imam Nawawi, maka orang tersebut akan diberikan istilzad, akan diberikan rasa nikmat, rasa lega, rasa manis, atau taat saat melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi ukuran iman pertama adalah seberapa nikmat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Seberapa nikmat kita sholat, seberapa nikmat kita baca Quran, seberapa nikmat kita saum, seberapa nikmat kita haji umroh, seberapa nikmat kita zakat, infak, sedekah, wakaf, seberapa nikmat kita duduk di majelis. Semakin nikmat, maka ukuran iman semakin kokoh, semakin kuat. Yang kedua, kata Imam Nawawi, iman itu akan menganugerahkan yang kedua, istilzadu tahammulil masyaqqat. Iman itu akan menjadikan yang punyanya semakin kuat, semakin kokoh, akan merasakan kenikmatan, akan merasakan rasa lezat, rasa manis, rasa nikmat saat tahammulil masyaqqat, saat diberikan hambatan, tantangan, ujian, masalah, cobaan, musibah, bahkan wabah. Hanya orang beriman sajalah yang tidak pernah berkeluh kesah, yang tidak akan pernah takut, khawatir, was-was, cemas, gitu ya, depresi, stres terhadap berbagai macam ujian dan masalah. Dia akan mampu melewatinya dengan nikmat, dengan rasa manis, rasa lezat. Jadi ketika ada tugas, ketika ada target yang berat, baik dari kantor, dari atasan, dari manajemen, dari institusi, atau dari apapun, lalu banyak menghadapi beban yang berat, hanya orang beriman yang akan diberikan rasa manis, rasa lezat, rasa nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh iman, memperkokoh iman kita. Amin. Allahumma amin. Dan cara terbaik untuk memperkokoh iman selain ibadah adalah hadirnya kita di majelis. Hadirnya kita di mana, Ayah Bunda? Di majelis. Majelis ini salah satunya adalah untuk memperkokoh iman kita. Imam Basri, Hasan Al-Basri mengatakan, hayya bina najlisu ma'ana walau sa'atan linujaddidu imanuna. Hayya, ayo duduk bersama kami walau sa'atan, walau sesaat, linujaddidu imanuna, untuk menambah dan memperkokoh iman. Sekali lagi, mudah-mudahan majelis kita betul-betul semakin memperkokoh iman kita. Selain banyaknya kemuliaan dan keutamaan di majelis, salah satunya kita baca bersama-sama hadisnya, mengingatkan jika sudah sudah hafal. Kita baca bersama-sama hadisnya. Man, yuk bersama-sama. Man qada ilal masjidi la yuridu bihi illa ayata'allama khairan aw mu'allimahu kana lahu ka ajri hajjun tamman hajjatahu. Apa kata Nabi? Man goda, barang siapa yang berjalan di pagi hari, ilal masjidi, kemana? Ke masjid. La yuridu bihi, tidak ada yang diinginkan, diharapkan, diniatkan, ditujukan, ditargetkan di dalamnya, di dalam perjalanan ke masjid tersebut, illa kecuali ayat ta'allama khairan, kecuali untuk mempelajari hanya satu kebaikan. Apalagi kalau banyak, hanya di dalam hadisnya hanya satu kebaikan.
atau mengajarkannya. Hadis ini ternyata adil banget, bukan hanya yang yang datang mendengarkan, menuntut ilmu, tapi juga yang mengajarkannya. Apa kata Nabi? Kanalahu, maka baginya telah disiapkan ajrun, satu balasan, hajjun, seperti melaksanakan ibadah haji. Taman hajatahu, sempurna hajinya. Kita mengetahui hadirin, orang yang haji, orang yang umroh kadang ada banyak cacatnya, maka harus diganti dengan dam, kifarat atau fidyah, menyembelih satu ekor kambing atau domba atau unta. Berarti ada yang kurang, ada yang tidak sempurna. Maka kita mendapat pahala haji sempurna tanpa cacat dengan datang ke masjid untuk menguasai atau belajar satu kebaikan. Masya Allah. Hadirin, semoga yang belum berangkat haji diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah dengan berbagai cara mengundang hambanya menyempurnakan ibadah haji atau rukun Islam yang nomor 5. Semoga yang belum berangkat insya Allah. Yang sudah berangkat, mudah bagi Allah mengundangnya kembali. Insya Allah. Ada yang berangkat tahun ini jamaah di sini? Tahun ini ada yang berangkat tahun ini? Belum ada kabar? Tapi ada yang sudah mendapatkan nomor porsi untuk berangkat haji tahun-tahun berikutnya, ada? Atau sudah pada haji semua ini? Udah pada haji semua belum nih? Coba yang belum berangkat haji angkat tangan. Yang belum berangkat, atau yang mau berangkat lagi juga gak apa-apa. Kalau di Depok kira-kira daftar tahun ini berangkat lagi tahun berapa? Antrinya berapa tahun? 26 tahun. Masya Allah. Jadi kalau usia sekarang 44 tambah 26 berarti sekitar 70 tahun ya. Kalaupun panjang umur, usia saya sudah gak muda lagi. Betul. Kalau ONH plus berapa tahun ONH plus di sini? Kalau di Jakarta 7 tahun antrinya. Jadi daftar tahun ini 7 tahun lagi baru berangkat, itu ONH plus. Reguler melalui Kemenang. Di sini berapa tahun di Depok? Yang ONH plus 7 tahunan ya. Jadi mau yang reguler, yang biasa, mau ONH plus masih ada tertunggu. Nah, teman-teman saya termasuk saya memfasilitasi bagi yang mau berangkat lebih cepat. Ini masih ada Syawal, masih keburu membuat visa, jadi bisa daftar tahun ini, berangkat pula tahun ini. Harganya sama seperti harga ONH plus. Seperti ONH plus. Ini haji khusus. Nah, nanti kalau ada yang berkenan, nanti kita bisa kontak-kontakan setelah kajian ini. Nah, hadirin sekalian, jadi yang pertama adalah tujuan untuk tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa adalah untuk memperkokoh apa? Iman. Sehingga setelah iman kokoh, ibadah semakin nikmat dan menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan tetap semakin nikmat, bahagia, damai, sejahtera hidupnya. Yang kedua adalah tentunya untuk menambah ziyadatul ilm, untuk menambah ilmu. Kemudian berikutnya al-ikhlas, yaitu apa ikhlas? Untuk segala upaya, pekerjaan, hidup, mati, ibadah hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ikhlas karena hatinya semakin bersih, semakin jernih. Yang ketiga, tadi yang keempat sudah dibahas oleh guru saya, profesor, yaitu ihsan. Sebuah sikap, tindakan, perbuatan yang terpuji, yang terbaik. Sikapnya terbaik, akhlaknya terbaik, mentalitas terbaik, pikiran terbaik, tindakan perbuatan actionnya yang terbaik. Dan terakhir, yang lebih penting lagi dari itu semua adalah istiqomah. Tidak ada pekerjaan perbuatan ibadah terbaik kecuali istiqomah, walaupun inqallah, kata Nabi, walaupun sedikit, tapi istimrar, berkelanjutan, berkesinambungan. Istiqomah terambil dari kata qoma yuqimu, aqoma yuqimu, percis seperti perintah sholat. Tidak ada perintah sholat di dalam Quran dan hadis kecuali menggunakan terma aqoma yuqimu atau qoma yuqimu. Tegakkan, dirikan sholat.
Diambil dari kata dasar itu, istiqomah terambil. Hadirin, kira-kira sholat boleh gak ditinggalkan? Sholat boleh gak ditinggalkan? Orang sakit boleh gak tidak sholat? Tidak. Orang sedang sakit nih, boleh gak tidak sholat? Tetap harus. Dalam keadaan genting tetap sholat gak? Dalam keadaan perang tetap sholat gak? Tetap sholat. Kalau puasa Ramadan nih, sakit, boleh gak tidak puasa? Boleh. Safar yang jauh, boleh gak tidak puasa? Boleh. Haji, emang gak punya uang, gak mampu, boleh gak tidak melaksanakan haji? Boleh. Lah boleh. Zakat, zakat nih, dia punya uang hanya untuk makan minum sehari-hari, tidak sampai nisab, kira-kira apakah wajib tetap mengeluarkan zakat mal? Tidak. Tapi sholat harus. Sebagaimana sholat menggunakan aqama yuqimu, harus tetap tegak dilaksanakan, tidak boleh. Maka kalau kita ingin sukses, maka tidak boleh meninggalkan istiqomah. Itulah makna ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kapan selesai istiqomah? Setelah Allah cabut nyawa kita. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali istiqomah dalam keadaan Islam. Orang yang menang adalah yang mempertahankan syahadatnya dari sejak alam ruh, alastu birabbikum, dan mati pun bersyahadat atau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah wajabat alaihimul jannah. Jadi mempertahankan kalimat la ilaha illallah dari alam arwah sejak kita ngomong bersaksi kepada Allah dan mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka itu disebut dengan istiqomah. Hadirin sekalian, mohon maaf, mohon izin, ini syuruk jam berapa? Isyaroknya? Jam 6:10. Baik. Nanti mohon diingetin nih, kalau sudah bicara kadang lidah tidak ada remnya kadang gitu ya. Walaupun secapek apapun, kalau sudah dikasih mic, sakit gigi pun bisa sembuh gitu ya. Sakit lambung pun, kejang ini bisa sembuh. Baik, hadirin sekalian, kita awali mukadimah daripada kajian kita dengan merenungkan kembali surat Asy-Syams ayat 7-10 tentang pribadi sukses, pribadi beruntung, pribadi yang diangkat oleh Allah menjadi pribadi yang sukses, beruntung, berhasil, menang, jaya. Surat Asy-Syams kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa kata Allah? Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, Allah bersumpah dengan jiwa, dan seolah manusia tidak sempurna kalau tidak diberikan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan pada jiwa itu jiwa yang jahat, yang buruk, dan jiwa yang takwa. Jiwa yang mengarahkan kepada keburukan dan jiwa yang mengarahkan kepada kebaikan. Allah seolah ingin memberitahu kepada kita hadirin bahwa hakikat jiwa itu lebih cenderung kepada keburukan daripada kepada kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, karenanya sungguh beruntung, sungguh sukses, berhasil, menang, jaya orang yang mampu menjaga kesucian jiwanya. Dan waqad khaba man dassaha, dan merugilah, celakalah, hinalah orang yang mengotorinya. Jadi hadirin, tazkiyatun nafas ini salah satu yang Allah perintahkan kepada orang beriman
untuk mengontrol, mengendalikan, memanage, mengatur, menata jiwa agar tidak cenderung kepada keburukan, kejahatan, dan diarahkan, dikendalikan kepada kebaikan. Kenapa hadirin sekalian? Karena Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, hadis Imam Bukhari Muslim, saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi dipertontonkan tentang sorga di pemandangan kenikmatannya, dan juga ditontonkan keadaan neraka dan kengeriannya. Saat itulah Rasulullah SAW dipertontonkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat, menyuruh malaikat Jibril masuk ke dalam sorga. Ya Jibril, masuklah engkau ke dalam sorga. Lalu Jibril masuk ke dalam sorga. Setelah masuk ke dalam sorga, lalu Jibril melapor kepada Allah. Apa kata Jibril? Ya Jibril, ya Allah, setelah aku masuk ke dalam sorga, sungguh jika manusia tahu, jika seluruh manusia tahu tentang kenikmatan sorga, maka pasti tidak ada satu orang pun di antara manusia yang tidak mau untuk tidak dimasukin ke dalam sorga. Semuanya berharap ingin masuk ke dalam sorga karena nikmatnya, kenikmatan di sorga, indahnya sorga, nikmatnya sorga. Maka kata Allah, masuk kembali kau ke dalam sorga. Maka malaikat Jibril suruh masuk ke dalam sorga yang kedua kali. Namun sebelum sampai ke dalam sorga, Allah menyuruh sorga untuk menghiasi dirinya. Lalu Jibril masuk, Jibril kaget, kok berubah? Lalu Jibril melapor kepada Allah, ya Allah, setelah aku masuk ke dalam sorga yang kedua kali, justru aku menjadi khawatir. Sampai Nabi Muhammad kaget. Kenapa Jibril khawatir setelah masuk ke dalam surga yang kedua? Ya Allah, setelah aku masuk ke dalam surga yang kedua kali, aku khawatir ya Allah, tidak ada orang yang sanggup masuk ke dalam surgamu, walau satu orang pun ya Allah. Rasulullah SAW kaget. Ada apa wahai Jibril? Kenapa wahai Jibril? Sebelum menjawab, kita lanjutkan terlebih dahulu perintah Allah kepada Jibril masuk, menyuruh Jibril untuk masuk ke dalam neraka. Ya Jibril, masuk ke dalam neraka. Maka Jibril masuk ke dalam neraka. Saat masuk, tidak selang berapa lama melapor kepada Allah, ya Allah, seandainya manusia tahu ngerinya, sadisnya apa yang ada dalam neraka, maka pasti tidak ada satu orang pun manusia yang mau masuk ke dalam neraka. Karena ngerinya, sadisnya, tersiksanya penghuni neraka. Maka Allah berfirman yang kedua, wahai Jibril, masuk kembali ke dalam neraka. Sebelum Jibril masuk ke dalam neraka, Allah perintahkan neraka itu menghiasi dirinya. Maka Jibril masuk. Jibril kaget lalu melapor kepada Allah, ya Allah, setelah aku masukkan neraka yang kedua kalinya, justru aku menjadi khawatir. Kenapa wahai Jibril? Aku menjadi khawatir. Aku lihat banyak manusia yang masuk ke dalam sorga berbondong-bondong sesuka hatinya. Malah kebalikannya. Rasul kaget. Rasul bertanya, ingin tahu jangan sampai umatnya banyak berbondong-bondong masuk ke dalam neraka dengan sesuka hati, dan mereka tidak sanggup masuk ke dalam sorga. Lalu Jibril mengatakan, hujjibatin nar bisyahawat wa hujjibatil jannah bil makarih. Kenapa? Karena sorga dihiasi, ditutupi dengan syahwat, dan neraka neraka ditutupi, dihiasi dengan syahwat, dan sorga dihiasi, ditutup dengan al-makarih. Apa syahwat? Kata alim, kata ulama, bahwa syahwat itu adalah kecenderungan tabiat manusia cenderung ingin melakukan sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Sedangkan makari sesuatu yang dibenci oleh jiwa.
Jiwa pada tabiatnya mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cenderung syahwat itu cenderung mencegah seseorang untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Mohon maaf hadirin, ini enaknya nih, nikmatnya enak gini. Di waktu subuh ini enaknya pergi ke masjid sholat subuh, ikut taklim atau tidur pulas. Enaknya menurut ini, menurut nafsu. Enaknya ngapain hadirin? Aduh, karena rumah dekat masjid terdengar suara azan, ke masjid dah. Setelah sholat subuh enaknya ngapain? Tidur atau ikut kajian seperti ini? Hadirin, apa kira-kira? Kaji sampai mudah-mudahan bukan tidur tapi tertidur. Karena orang beriman tidak ada kata tidur tapi tertidur. Hadirin, nafsu syahwat cenderung orang melakukan keburukan. Cenderung orang melakukan apa yang dilarang dan berat benci apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf punten sekali. Ketika Allah larang kita, umpamanya mohon maaf, Allah larang kita untuk di dalam Quran itu ada minuman keras. Ada gak orang Islam yang minuman keras? Allah melarang korupsi, ada gak yang korupsi? Orang yang korupsi itu kira-kira sedikit atau banyak yang ketangkap? Sudah tahu gak kira-kira aturannya bahwa korupsi itu dilarang menurut hukum positif, menurut hukum agama? Ada aturannya? Ada. Sudah tahu kira-kira? Tapi kenapa melakukan? Syahwat. Karena nafsu syahwat cenderung Melanggar. melakukan seperti itu. Kira-kira berzina itu ada larangannya gak? Ada. Ada gak kira-kira yang selingkuh? Banyak. Mohon maaf, hadirin, mana yang paling banyak yang selingkuh? Perempuan atau laki-laki? Bu, ada ibu-ibu gak ya? Bu, yang selingkuh kira-kira yang banyak laki-laki atau perempuan? Oh, laki. Saya tanya bapak, kata apa ibu? Bapak apa laki-laki katanya? Bapak, yang paling banyak selingkuh laki atau perempuan? Jumlahnya yang paling banyak yang mana? Laki-laki dan perempuan jumlahnya sama. Kenapa? Karena tidak akan ada yang selingkuh kalau tidak ada yang menerima perselingkuhannya. Ada selingkuh karena ada yang niat selingkuh dan ada yang menerima niat selingkuh. Berarti jumlahnya kenapa bisa ada yang selingkuh? Karena nafsu mengarahkan kepada sana. Adakah orang yang dalam Quran ada gak larangan pacaran? Ada gak larangan pacaran? Ada, surat Al-Isra, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tapi ada gak anak muda yang pacaran? Ada gak yang sudah menikah pacaran kembali? Kenapa? Karena diberikan nafsu syahwat dan cenderung nafsu berat melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ikut taklim, ikut baca Quran, itu berat. Nah, karenanya kata Jibril, begitulah kira-kira. Kenapa Jibril mengkhawatirkan orang justru berat masuk ke dalam surga dan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka? Karena ada sebuah perhiasan yang menghiasinya yang disebut dengan apa tadi? Nafsu, jiwa nafsu atau syahwat yang menghiasi surga, dan al-makarih yang menghiasi api. Mohon maaf, nafsu atau syahwat yang menghiasi neraka dan al-makarih yang menghiasi surga. Hadirin sekalian, karenanya kecerdasan tertinggi menurut Rasulullah itu adalah bukan IQ, tapi kecerdasan tertinggi menurut Rasulullah, kita baca hadisnya, al-kayyisu. Baca bersama-sama, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu manittaba'a nafsahu
hawaha summa tamanna 'ala Allah. Apa kata Nabi? Orang yang jenius, orang yang paling cerdas adalah mereka yang mampu menata, menjaga, merawat, memanage, mengendalikan nafsunya. Lalu setelah mengendalikan, dia menyibukkan hidupnya hanya untuk menyiapkan bekal untuk kematiannya. Kesibukan yang paling terbaik kata Nabi adalah kesibukan dalam rangka menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Karenanya bagi orang beriman, apapun kesibukan, dimanapun pekerjaannya, hanya dalam rangka menyiapkan bekal menuju kematian. Karenanya setiap aktivitas pasti harus bernilai ibadah dan harus bermuara pada apa Pak? Ini pahanya doang nih. Bermuara pada pahala. Obsesinya adalah pahala, orientasinya adalah ibadah. Karenanya bagi orang beriman tidak memisahkan antara pekerjaan dunia dengan akhirat. Bekerja pun adalah ibadah. Apapun pekerjaannya, termasuk di bisnis, jual beli, di media, sebagai relawan, sebagai orang aktif di dunia politik, tidak ada bedanya antara ibadah satu dan lainnya, termasuk sholat, puasa, zakat, termasuk bekerja pun adalah ibadah. Hadirin sekalian, karenanya kesibukan terbaik bagi orang beriman adalah sibuk hanya menyiapkan bekal ibadah. Dan itu semua tidak akan pernah ada kecuali hati jiwa seorang itu bersih, suci, terkendali, dirawat, dijaga. Dan seburuk-buruknya orang, sebodoh-bodohnya orang kata Nabi, manit taba'a nafsahu hawa. Mereka yang sentiasa mengikuti hawa nafsu, summa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah. Ada yang mengatakan, aku mah sudah banyak stoknya, stok pahala. Kan umroh bolak-balik, haji bolak-balik, banyak pahalanya. Dapat kemarin Lailatul Qadar, puasa Ramadan, itikaf terus, banyak pahalanya. Belum tentu di antara kita tidak ada yang tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, nah, masih berapa menit lagi nih? 3 menit lagi. Hadirin sekalian, saya ingin mencoba sedikit mengingatkan kepada kita tentang sejarah jiwa, agar kita tahu cara mengendalikannya dan tahu bagaimana posisi jiwa di dalam hati kita, di dalam diri kita. Setelah mengenal sejarah jiwa ini, sejarah jiwa tidak keluar dari sejarah perjalanan seonggok tanah yang pernah dihinakan. Tanah dalam bahasa Arab kuno itu disebut dengan Adam. Bahasa Arab kuno, Adam itu adalah tanah, Adam itu adalah debu. Maka anak cucu Adam sering disebut Bani Adam, disebut dengan anak debu, anak tanah. Hadirin sekalian, izinkan di waktu yang singkat ini saya menyampaikan tentang sejarah perjalanan tanah yang pernah dihinakan, yaitu kita, agar kita mawas diri, tahu diri, lalu kemana posisi kita di hadapan Allah di dunia ini. Sejarah itu masih termaktub dalam Quran dan tidak pernah dilupakan oleh Allah, agar kita mawas diri. Sebuah firman Allah, kita baca bareng-bareng. Isqala Rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Inilah firman Allah yang pertama bermula mengisahkan tentang sejarah manusia. Ingatlah kata Allah, tak kala Allah mengumpulkan malaikat, dalam tafsirnya juga iblis di dalamnya. Ini sesungguhnya aku khaliqun, hendak akan menciptakan basyaron, seorang manusia min tin, dari tanah. Dari apa? Dari tanah. Lalu apa komentar malaikat dan iblis? Singkat cerita,
Iblis dan malaikat tahu manusia bahan baku, bahan dasar fisik manusia terbuat dari tanah. Lalu malaikat melayangkan zona protes, interupsi wahai Allah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Qalu, malaikat itu interupsi kepada Allah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yusfiku dima wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia yang fisiknya terbuat dari tanah, yang akan menjadi pemimpin, pemelihara bumi di muka bumi ini? Bukankah kata malaikat, ketika engkau menciptakan manusia fisiknya terbuat dari tanah, mereka akan banyak melakukan kerusakan dan penumpahan darah. Dalam tafsirnya, seolah malaikat itu ragu dan yakin, tidak yakin bahwa manusia mampu memikul amanah menjadi khalifah. Makanya malaikat protes, gak mungkin, gak mungkin. Bukankah nanti ketika mereka jadi khalifah, mereka akan banyak melakukan kerusakan penumpahan darah? Yuk kita buktikan. Persangkaan malaikat ini terbukti ke hari ini, hadirin. Terbukti ke hari ini. Siapa yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi? Kira-kira malaikat atau manusia? Malaikat atau manusia, hadirin? Manusia. Adakah di antara manusia yang menumpahkan darah? Adakah yang menumpahkan darah? Adakah yang membunuh? Ada kira-kira? Sampai hari ini saya sampai ngantuk-ngantuk di tol itu mendapat postingan video bagaimana hari ini tentara Zionis penjajah Israel itu menyerang masuk ke Rafah, ke tempat pengungsian perbatasan antara Gaza dengan Mesir, di mana semua bantuan ada di sana, tenda-tenda darurat ada di sana, rumah sakit darurat ada di sana, pengungsi ada di sana. Diserang juga tank tempur sudah masuk ke Rafah. Ada hari ini yang mengatasnamakan, mengkampanyekan untuk menjaga hak asasi manusia, tapi masih ada orang yang merenggut nyawa tanpa dosa itu, bahkan mengambil hak orang lain. Itu namanya manusia. Karenanya dulu malaikat pernah protes sama Allah. Gak mungkin, wahai Allah, aku ragu. Itu malaikat. Gimana komentar iblis? Iblis lebih parah lagi. Apa kata iblis? Kata baca bareng-bareng. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Wahai Allah, aku lebih mulia daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Bukankah api lebih mulia dari tanah? Kata iblis. Kalau malaikat protes, ragu, iblis menghina, merendahkan. Hadirin, ini sejarah awal tanah yang dihinakan, manusia yang pernah direndahkan. Kalau sudah datang MC kayaknya sudah ada teguran. Waktunya habis ya. 2 menit lagi ya untuk menutup ini. Nah, hadirin sekalian, ini posisi awal. Kita pernah direndahkan, kita pernah dilecehkan, kita pernah diprotes. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala paling paham atas apa yang dilakukan oleh malaikat dan iblis. Karenanya Allah angkat tanah, Allah angkat manusia dengan dimuliakan. Apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqul lahu sajidin. Wahai malaikat, wahai iblis, aku tahu engkau akan perlu merendahkan, karena engkau baru tahu, baru melihat, baru menyaksikan fisiknya saja manusia terbuat dari tanah. Tanah belum bisa bergerak, mata belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, mulut belum bisa berucap, tangan kaki belum bisa bergerak. Engkau baru tahu fisik manusia terbuat dari tanah. Betul, saat itu Allah baru menjadikan manusia dari tanah. Tapi apa kata Allah? Saat aku telah menyempurnakan ciptaan dengan kekuatan, dengan kedua tanganku, dan fanafakhtu fihi min ruhi, dan tak kala aku telah tiupkan ruh ke dalam fisik yang terbuat dari tanah, maka saat itu tanah bergeliat, mata belotot melihat, telinga mendengar, tangan kaki bergerak. Faqa'u lahu sajidin,
maka kalian semua bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu malaikat pun kecuali semuanya sujud. Perhatikan, tadi malaikat yang pertama apa? Saat pertama melihat manusia protes. Kenapa protes malaikat? Khawatir. Kenapa? Ragu. Kenapa ragu maksudnya? Karena dia baru melihat fisik manusia yang terbuat dari tanah, belum ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, malaikat sujud gak? Berarti apa yang membuat malaikat yang suci itu sujud? Karena melihat fisik manusia terbuat dari tanah, atau karena ruh yang dibenamkan dalam tanah itu? Hadirin tolong direspon. Karena melihat fisik terbuat dari tanah atau karena ruh? Kemudian malaikat sujud. Malaikat sujud kepada siapa? Manusia. Malaikat sujud kepada Allah. Karena makhluk tidak boleh sujud kepada makhluk, hamba tidak boleh sujud kepada hamba. Maka malaikat sujud kepada Allah tujuannya untuk memuliakan manusia, menghargai, menghormati, mengapresiasi manusia. Hadirin, kalau begitu, di mana letak kemuliaan manusia? Pada fisiknya atau pada ruhnya? Mau direspon dong. Pada fisiknya atau pada ruhnya? Apa faktor malaikat langsung sujud? Karena fisik manusia terbuat dari tanah atau karena ruh yang dibenamkan pada fisik manusia? Kalau begitu, di mana harkat martabat tinggi derajat kemuliaan manusia itu? Pada fisik atau pada ruh? Harus direspon. Pada fisik atau pada ruh? Namun sekarang banyak manusia yang rela menjaga, merawat, lebih banyak menjaga fisiknya atau ruhnya. Mana yang lebih sering dijaga, fisik atau ruh? Mana yang sering dibersihkan, fisik atau ruh? Mana yang sering dibandingkan, fisik atau ruh? Mana yang sering dikasih makan minuman, fisik atau ruh? Mana yang sering dikasih obat, vitamin, suplemen, fisik atau ruh? Mana yang sering diutamakan, fisik atau ruh? Mana yang sering dicukur, cukur, lurur, manikur, padikur, apalagi? Yang ur itu dikasih dipermak, dipercantik, itu demi fisik atau demi ruh? Hari ini banyak manusia mengutamakan fisik, ruhnya kadang diabai. Padahal tingkat kemuliaan manusia terletak pada ruhnya, bukan pada fisiknya. Ini baru muqaddimah, pembukaan materi kita. Waktunya sudah habis. Bagaimana cara menjaga ruh? Bagaimana cara merawat ruh? Yang sekarang kita dominan lebih banyak menjaga fisik kita. Makan, minum, istirahat, mandi, kadang refleksi, kadang healing, kadang demi fisik. Banyak perempuan, laki-laki menjaga kebugaran fisiknya, kegantengan, kecantikan, bahkan rela, mohon maaf, mengambil orang lain untuk dirinya demi fisiknya. Padahal fisik itu yang terbuat dari tanah pernah direndahkan, dihinakan, diprotes. Lalu bagaimana kita cara mengangkat martabat diri kita? Semoga Allah masih berkesempatan di lain waktu. Gimana cara menjaga arwah kita agar tetap mulia? Hadirin, semoga ada kebaikan dan semoga yang sedikit ini Allah jadikan penguat iman kita, dan mudah-mudahan kita sentiasa menjaga merawat ruh kita lebih mulia, lebih banyak, lebih utama, lebih prioritas daripada fisik kita. Allahu a'lam bishawab. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallah hasanah jazaa kepada Ustaz Nanang. Kayaknya sufi juga nih ya, Sunda pisan. Jadi cocok untuk membawakan tazkiyatun nafs ya dari Ihya Ulumuddin. Luar biasa ya, semangat ya kalau cara penyampaian seperti ini. Jadi kalau tadi ditawarkan habis subuh mau tidur atau ngaji, biasanya ngaji sambil tidur tadi. Tapi kalau pematerinya seperti ini, insya Allah sampai pojok sana nggak pakai juga kedengeran. Luar biasa. Segini Ustaznya belum sarapan, baru luar biasa ini. Luar biasa, belum tidur juga. Ya, baru tidur itu. Mudah-mudahan
yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Insya Allah nanti dengan ada kesempatan lagi lah kita undang lagi ya, dengan mungkin waktu bisa yang lebih panjang lagi ya, luar biasa, sehingga mudah-mudahan kita memang duduk di Masjid Syahrul Alim ini menjadi semakin terasa gitu manisnya ya. Jadi karena itu ukuran iman ya, ukuran iman, jadi nggak kayak ada yang gigitin gitu di pantat kalau di Masjidul Alim. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, mungkin pertama saya ucapkan terima kasih kepada donatur sebagaimana yang telah kita lihat, dan kemarin di hari Jumat disampaikan bahwa karena memang kemarin terasa panas ya, AC itu udah diganti yang depan 2 ya. Ya, kemarin digalangin dulu sama masjid. Terima kasih mungkin kepada Pak Bendahara, tetapi alhamdulillah pada saat ini donatur yang kita sampaikan sudah memberikan ya, untuk memberi 2 unit AC ini dengan harga kemarin itu Rp13.180.000 ya. Dan juga mungkin informasi tadi dari Pak Profesor, yaitu masih ada juga kesempatan bagi jamaah untuk ikut ziarah religi ya, untuk studi banding ke Jogogarian Yogyakarta dan Al-Falah Sragen ya. Dan sebagian pembayaran juga didonasi dari donatur ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan untuk memakmurkan Masjid Babul Jannah ini. Untuk itu mari kita sama-sama tutup dengan doa kepada majlis ya. Biasanya memang ditutup juga dengan doa alhamdulillah ahyana. Maka sekarang kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.